Tega kamu mas. Selama ini kamu bohongin aku. 231 triliun itu sangat banyak mas. Kreatif ya teman-teman ya. Selama ini kamu selalu kasih kemewahan buat aku. Ternyata itu hasil korupsi. Coba uang segitu banyak aku beliin mie ayam. Segimana banyaknya mas, aku templekin ke mukamu. Aku kecewa mas, jujur. Aku sakit, kecewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Ya, teman-teman, ini adalah lanjutan dari video kemarin ya, yang membahas tentang mega korupsi senilai 271 triliun yang diduga dilakukan oleh suami seorang artis kenamaan Indonesia, yakni Sandra Dewi, ya, yang saat ini sedang viral sekali ya di jagat maya. Nah, dalam video ini semakin banyak saja netizen yang menstitch hal tersebut ya teman-teman ya, dan ada juga yang mengatakan bahwa Sandra Dewi dan suaminya adalah pendukung 02 begitu. Jadi kemungkinan menurut dia gitu, kemungkinan besar maksudnya adalah ada hasil korupsi tersebut yang mengalir ke salah satu paslon ya. Ya tentu ketika dia mengatakan bahwa mereka adalah pendukung 02 ya kemungkinan besar yang dimaksud adalah mengalir ke paslon 02 ya. Tetapi ini ada-ada saja ya tuduhan semacam ini. Kita harus bisa menyikapinya dengan bijak teman-teman ya. Kemudian juga ada komentar netizen terkait RUU perampasan aset para koruptor yang hingga kini masih mandek di DPR ya. Karena terkait kasus suaminya Sandra Dewi ini tidak sedikit netizen yang kembali menyuarakan agar rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah berada di meja DPR itu dibahas dan disahkan gitu. Nah, bagaimanakah video selengkapnya dan bagaimanakah komentar netizen? Tidak menunggu lama, mari kita tonton videonya, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tega kamu mas. Selama ini kamu bohongin aku. 231 triliun itu sangat banyak mas. Kreatif ya teman-teman ya. Selama ini kamu selalu kasih kemewahan buat aku. Ternyata itu hasil korupsi. Coba uang segitu banyak aku beliin mie ayam. Segimana banyaknya mas, aku templekin ke mukamu. Aku kecewa mas, jujur. Aku sakit, kecewa. Alah, tega kamu mas. Selama ini kamu bohongin aku. Pantas selama ini kamu selalu kasih kemewahan buat aku. Ternyata hasil korupsi. Yaitu parodi barusan teman-teman ya, yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Ini sebetulnya ini biasa bikin parodi musik ya. Dia pura-pura karaoke begitu ya. Nah, kali ini dia memparodikan kasus korupsi 271. Coba seandainya uang sebanyak itu aku gunakan untuk membeli mie ayam mas. Semana banyaknya mas. Aku templekin kamu. Tenggelam ya. Oke lanjut. Netizen ini beneran darurat literasi atau cuma FOMO doang sih ikut-ikutan? Udah jelas-jelas suami yang korupsi timah 271 triliun itu suaminya Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra. Diperjelas ya, Sandra Dewi. Ini ngapa malah netizen nyerang Dewi Sandra? Beda orang, cok. Kan ada fotonya, ada mukanya, masa sih nggak bisa bedain? Astagfirullahaladzim ya. Inilah netizen netizen plus 62.
mohon disadari lah ya teman-teman ya, mungkin para netizen ini sedang lapar ya, karena saat ini kan bulan puasa, jadi mungkin mereka sedang menjalani ibadah puasa. Jadi pandangannya itu kurang baiknya, kurang bisa berpikir dengan normal karena perutnya sedang lapar. Dan juga kemungkinan komentarnya dilakukan pada siang sampai sore hari, jadi pas lapar-laparnya. Kalau malam hari pasti bener ya, karena sudah berbuka puasa, jadi sudah bisa berpikir dengan normal kembali. Oke, lanjut. Ini korupsi 271T, ya iyalah nikahnya di Disneyland, ya iyalah Crazy Rich Pig. Yang fakta satunya soal korupsi timah ini, mayoritas orang aja udah salah. Itu 271T bukan berarti uang yang diterima sama Harvey, Helena, atau 16 tersangka yang lainnya. Jadi banyak yang komen, itu bayangin uang kalau dibagiin keluarga Indonesia. Nggak gitu Pak. Angka itu kalkulasi kerugian, kerusakan lingkungan yang dialami sama negara. Gara-gara korupsi ini kan melibatkan tambang-tambang ilegal. Dan kalau kalkulasinya benar, mereka officially jadi korupsi nomor 1 terbesar di Indonesia berdasarkan kerugian negara. Tepuk, jangan tepuk tangan. Di satu sisi, per syuting ini, kalau kalkulasi duit korupsinya, nah ini duit yang masuk ke mereka ya, itu tuh masih dihitung. Sama BPKP, so far yang udah disita, punyanya Helena Lim itu 10 miliar cash, sama 2,5 juta Singapura dolar. Jadi tutorialnya tuh gimana sih? Cerita pendeknya tuh kayak gini ya. Padahal full disclaimer ya, gue belum tentu semuanya benar. Tapi ini semua yang gue cari dari internet, dan gue simpelin untuk kalian. Jadi mulainya gini. Pada suatu hari, Tins, sebagai perusahaan timah salah satu yang terbesar di dunia, sadar kok timahnya lagi berkurang nih. Oh, ternyata gara-gara banyak tambang ilegal di sekitar mereka. Harusnya ngapain? Ya, di-kill dong tambang ilegalnya. Muncullah ide untuk memperkaya seorang individual. Daripada gue bunuh, gue kerja sama aja. Tambang ilegal ini tetap disuruh beroperasi. Nanti gue bakal beli deh timah lu. Harganya gue markup lebih tinggi lagi. Biar nanti selisihnya dibagi-bagi ke orang-orang yang mau untung. Tapi kan kalau di laporan keuangan aneh kok tiba-tiba beli timah harganya mahal banget. Selisih harganya itu dibikin jadi pengeluaran sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Nah di sini andilnya Harvey. Karena dari 2018 pas pertama timahnya turun, Harvey itu udah kenal direktur utamanya PT Timah ini. Dugaannya ngobrol buat ajak kongko biar bisa memperkaya diri. Kong kali kong maksudnya. Nah Helena Lim perannya di sini adalah untuk tanda kutip mencuci uangnya dalam bentuk dana CSR, baru nanti dibagiin ke orang-orang individual ini. Kebayang nggak harusnya gimana? Kalau bahas teknis menurut gue tuh banyak yang udah hover di sosial media. Kalau hukumannya so far si Harvey itu terancam 20 tahun penjara dan denda 1 miliar untuk 16 tersangka yang lain dan sampai ratusan saksi. Kabarnya mereka lagi ditahan sampai 20 hari. Well, sebenarnya asal-usul korupsi itu gitu. Ada pihak individual yang pengen dapat untung lebih dari yang lain atau harus ngelewatin proses yang nggak semestinya. Uang lebihnya harus diakuin sebagai pengeluaran atau pemasukan lain, baru step terakhirnya dicuci untuk akhirnya masuk ke kantong pribadi siapapun yang korupsi. Cuma yang gue masih nggak habis pikir, apa ya rasanya Sandra Dewi, rasanya jadi Harvey, rasanya jadi Helena. Masalah mereka public figure semuanya kan. Kalau uang hilang tuh ya udah gitu. Tapi kalau udah masalah reputasi itu biasanya lebih susah. By the way itu ilustrasi aja ya, versi simpelnya dari semua berita yang nge-cover kasus korupsi ini. Kalau yang salah kalian bisa komen di bawah atau share opini kalian soal kasus ini. Atau kalau kalian tahu siapa orang gedenya di balik ini semua, coba kita bahas di komen sekalian. Ya, benar teman-teman ya. Uang hilang itu bisa dicari, tetapi reputasi itu sangat mahal di atas segala-galanya ya. Ya, barusan sudah dijelaskan dengan sangat apik oleh netizen barusan ya. Dengan berbagai data yang menurut saya bisa dipertanggungjawabkan. Intinya adalah bahwa korupsi senilai 271 triliun itu adalah total kerugian negara. Bukan uang yang mereka terima, termasuk yang diterima oleh suami Sandra Dewi, bukan segitu ya. Jadi 271 triliun itu adalah total kerugian negara secara keseluruhan. Oke, lanjut. Jadi kalian para buzzer jangan fitnah ya. Suaminya yang korupsi kemarin itu 271T itu pendukung 02, istrinya juga pendukung 02. C. Helena Lim juga pendukung 02. C. Helena Lim jangan lupa ya. Aku mau deh nebus yang di penjara nggak apa-apa, yang penting aku dibayar. Wes nggak apa-apa, aku menjilat sedikit ya. C. Helena juga sama pendukung 02. Tapi buat Sabang sampai Merauke, saudara sebangsa setanah airku, jangan lupakan kasus korupsi bansos. Ya mantap itu nenek lampir. Mantap itu nenek lampir. Kau ini bukan sebagai operator agama aja ya. Udah dari Islam kau masuk operator. Bukan provokator, tapi operator. Sekarang kau ngompori lagi 01 dihina sama 02. Nah, kau pakai logika kau. Kau ini manusia apa setan ya kau? Ya. Dari agama Islam kau masuk ke Kristen. Orang bilang kayak gini kau sok Islam, orang Kristen kau sok Kristen. Mana agama yang kau anut sebenarnya? Sekarang kau bilang itu 01 dia dimaki-maki sama 02. Kau nggak bilang kau nggak mendukung 01.
Kau nggak suka dengan penghinaan dan kebencian. Ini apa namanya kau ini sebagai opokator kau nih. Kau bilang itu. Kau bilang itu dana PT Timah dikorupsi sama Sandra. Suaminya yang korupsi. Ya. Walaupun dia mendukung 02, apa salahnya? Memang dia berikan sama 02 kan tidak? Enggak kan? Nah, itu sama aja kamu sebagai opokator tentang 02. Biar 02 itu ibarat aib di negara, aib di Indonesia ini, ya kan? Kau ini memang nggak punya otak ya kau tuh. Otak kau tuh ketaruh dengkul ketengok. Ya kan? Kau bilang kau bukan dukung 01. Tapi secara logat kamu ngomong 01 itu. Kau pendukung 01 kau. Dasar murtad kau. Tahu kau tak? Orang murtad itu dalam agama Islam boleh dipotong, dicincang-cincang, kasihkan kelele, itu bisa halal. Tapi karena di Indonesia ini ada undang-undang, masih terlindungi kau. Kalau sempat di negara Islam sana, kau dibilangin kayak gitu, habis kau. Pikir 2 kali kau itu. Udahlah murtad kau itu, kompori rakyat NKRI lagi kau. Kapan NKRI ini akan aman? Dasar pengikut Yaman kau itu. Kau tengok nanti ya. Menang Prabowo. Ya, sudah kita dengar bersama ya teman-teman ya. Menurut netizen barusan ya, yang di stitch tadi, Sandra Dewi dan suaminya itu adalah pendukung paslon 02 ya. Tapi langsung dikomentari oleh netizen barusan, hai nenek lampir, provokator kau katanya. Ya intinya seperti itu, kalau memang mereka berdua mendukung 02, salahnya di mana begitu. Bukan berarti ketika mereka mendukung 02, dananya juga mengalir ke 02, itu yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Oke lanjut. Giliran Jokowi bagi-bagikan bansos untuk rakyat Indonesia, kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya makzulkan Jokowi. Giliran beras naik 2.000 perak, biar petani menikmatin, biar petani sekali-kali seneng. Kalian demo berjilid-jilid, ujung-ujungnya turunin Jokowi. Nah sekarang nih ada mega korupsi 271 triliun. Kok kalian diam? Ada apa nih? Bapak DPR, mahasiswa yang suka demo dong, itu ada korupsi 271 triliun. Itu merugikan negara, merugikan rakyat Indonesia. Jangan pada diem dong. Oke. Ya saya setuju ya teman-teman ya dengan pendapat netizen barusan. Seharusnya mahasiswa itu demo tidak hanya dilakukan dengan tujuan memakzulkan Jokowi ya, tetapi juga terkait kasus-kasus korupsi seperti ini ya, dan salah satunya yang sedang menjerat suami Sandra Dewi ini. Nah ini sebetulnya masyarakat justru menunggu mana mahasiswa yang suka demo itu. Urusan begini kok nggak ada yang demo begitu ya. Nah demikian yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh netizen barusan kayaknya seperti itu. Lanjut. Siapa sangka belimbing sayur dan asam sulfat bisa menangkap koruptor yang jumlahnya itu 271 triliun rupiah. Pasti kalian masih ingat ketika Mas Gibran di debat Cawapres bilang pengen mencabut perizinan pertambangan ilegal. Dan di situ banyak yang mencemooh, banyak yang menghina. Ternyata memang banyak banget para koruptor di Indonesia yang menjadi crazy rich hasil dari korupsi. Pantesan banyak banget orang yang teriak-teriak minta hak angket, orang demo besar-besaran, jangan-jangan itu adalah pengalihan isu untuk para koruptor supaya tidak ditangkap. Pantes banyak orang yang takut ketika Mas Gibran atau Pak Prabowo yang menang di Pilpres tahun 2024.
karena akan banyak sekali para koruptor-koruptor yang masuk penjara. Lihat saja endingnya. Oke, lihat saja endingnya ya teman-teman ya. Intinya betul yang disampaikan oleh netizen barusan pada saat debat Cawapres beberapa waktu yang lalu. Memang Gibran mengatakan ingin sekali mencabut izin pertambangan ilegal ya. Berdasarkan statementnya tersebut, nampaknya memang Gibran sudah tahu tentang sepak terjang mereka selama ini. Makanya dia mengatakan hal demikian itu. Oke, lanjut. Mahfud sindir RUU perampasan aset mandek di DPR 6 bulan tidak ada respon. Menurut mantan penasihat pemberantasan korupsi Abdullah Hehamahua, jika DPR mengesahkan RUU perampasan aset pelaku korupsi, itu sama saja dengan mereka menyiapkan tali gantungan buat diri sendiri. Karena informasinya banyak aset yang dimiliki tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi wajar-wajar saja para pelaku-pelaku korupsi Indonesia ini bukannya berkurang malah bertambah. Dan sekarang kita telah melihat bagaimana mega korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun. Dan kasus ini telah mencoreng nama baik orang-orang yang telah berjuang untuk bangsa ini, khususnya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita lihat saja bagaimana respon DPR menanggapi mega korupsi 271 triliun. Apa masih dia membisu? Pura-pura tidak tahu? Salam akal waras. Iya. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya, yang disampaikan oleh netizen barusan ya. Jika DPR mengesahkan RUU perampasan aset koruptor ya, pendeknya seperti itu, maka itu sama halnya mereka sedang menyiapkan tali gantungan untuk mereka sendiri ya. Itulah yang dikatakan oleh netizen barusan ya teman-teman ya, berdasarkan statement Abdullah Hehamahua ya. Tadi dia mengutipnya demikian. Bagaimana menurut kalian? Lanjut. Kita terus mendorong agar RUU perampasan, mau sampai kapanpun, sebelum itu kepala-kepala yang ada di DPR dan susunan-susunan kabinet-kabinet yang di DPR itu nggak dicabut, nggak dilengsarkan, nggak diganti, nggak bakalan bisa disahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Yakin. Karena mereka sendiri pasti ketakutan lah ya. Mereka pasti ketar-ketir gitu kan, takut dibawa perusahaan kambangan lah gitu. Diasingkan lah di sana gitu. Ya sekarang segala sesuatu kan pasti ada masanya lah. Biarkan aja mereka menikmatin sendiri hura-huranya, menikmatin coba hasil dari rampokan-rampokan uang rakyat gitu. Sampai mana sih mereka akan bertahan gitu kan. Ya sekarang baru yang 271 triliun yang udah ketangkep, dan itu gembong-gembongnya itu udah 16 orang ketangkep semua. Enak banget nikmatinnya. Gila, sampai belanja-belanja. Ya sebentar lagi mudah-mudahan aja di Prabowo Gibran ini bisa ngerubah semuanya ya. Perampasan untuk undang-undang perampasan aset ini bisa terlaksana, biar mereka juga ngerasain gitu loh. Jadi jangan istilahnya rakyat itu dijadikan suatu beban buat negara gitu ya. Giliran mereka yang enak-enak pada korupsi-korupsi gitu kan. Rakyat hanya bayar-bayar pajak segala macam, cuma segala sesuatu merasa terbatas, dikurangin gitu. Yang korupsi-korupsi itu tolong dong gitu, dihajar semua sama KPK lah gitu. Berapa kali tuh Prabowo udah 6 kali untuk sidangnya, tapi tetap aja nggak dilaksanakan. Kan lucu, ada apa gitu loh, kenapa kan gitu, harus dipertanyakan gitu loh. Sekarang hal-hal yang nggak berguna pada demo-demo, hal yang penting yang merusak moral negara aja didiemin, kan lucu. Demo itu yang berarti gitu loh. Demo itu yang bermanfaat, membela rakyat itu baru demo. Kalau demo hanya mempertahankan junjungannya yang kalah mah sama aja bohong. Ngapain buang-buang waktu, tenaga. Demo itu yang istilahnya benar-benar yang pemerintah itu dibutuhkan. Kekurangan pemerintah itu apa gitu loh. Itu baru gitu. Itu baru demo yang benar-benar real gitu. Itu baru demokrasi. Untuk mengemban amanat rakyat gitu loh, membantu rakyat, mengatasnamakan rakyat pun nggak masalah kalau emang demonya demo itu. Cuma kalau demo mempertahankan junjungannya yang kalah itu mah kebangetan.
pada nggak mikir berarti kan, nggak jelas jadinya. Salam waras lah ya. Ya bener ya teman-teman ya, demo kalau membela rakyat itu ya nggak masalah lah. Cuma jangan demo mengatasnamakan rakyat tetapi yang dibela junjungannya. Ya, netizen barusan berpendapat ya bahwa jika para pentolan di DPR ya belum diganti, ya maka RUU perampasan aset koruptor tidak akan pernah disahkan. Intinya tidak akan mungkin disahkan. Karena menurutnya ya mereka sendiri akan ketakutan jika RUU perampasan aset koruptor tersebut disahkan ya. Takut di penjara lah, takut ke Nusa Kambangan lah dan lain-lain sebagainya tadi ya yang sudah disebutkan. Karena ya mungkin bagi mereka mengesahkan itu sama halnya dengan bunuh diri. Oke, lanjut. Artis cantik Sandra Dewi kemungkinan akan bernasib sama dengan sang suami Harvey Muiz menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, Sandra Dewi akan diperiksa Kejagung sebagai tersangka apabila terbukti menerima manfaat dari uang korupsi yang diduga dialirkan oleh Harvey Muiz. Hal ini karena Harvey dikenal sebagai sosok suami yang dermawan terhadap Sandra Dewi dan keluarganya. Sering memberikan kemewahan dan kesempatan untuk berbelanja tanpa batas. Tak tanggung-tanggung, selain memiliki pesawat pribadi dan mobil mewah, Harvey telah seringkali memanjakan Sandra Dewi dengan berbagai barang bermerek dan memberikan kebebasan padanya untuk berbelanja apapun dengan harga berapapun. Kapus Penkum Ketut Sumedana menegaskan semua yang terlibat pasti akan dipanggil Kejagung. Termasuk Sandra Dewi, jika terbukti terlibat, mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak menutup kemungkinan sahabat-sahabat Sandra dan Harvey dari kalangan artis yang turut dilibatkan Harvey dalam bisnis timah ilegalnya. Wah, sangat dermawan ya teman-teman ya. Bahkan istrinya ini Sandra Dewi diberi kebebasan belanja tanpa batas ya. Wah, sangat keren sekali. Ini menarik ya teman-teman ya. Tapi ini menjadi kabar yang tidak mengenakan tentunya bagi Sandra Dewi, karena kalau Sandra Dewi terbukti menerima aliran dana yang bersumber dari hasil korupsi suaminya tersebut ya, maka dia juga akan berstatus sebagai tersangka. Wah, ini ngeri. Lanjut. Enak banget kasus korupsi cuma dikirikan. Dihukum 20 tahun dan didenda cuma 1 M. Enak banget mereka. Lebih pinter malingnya. Malingnya itu sudah menitipkan harta mereka ke sana sini. Emang boleh dicek? Hah? Nggak boleh dicek. Lebih pinter malingnya. Dan satu lagi, pernyataan Bapak Jokowi kalau hukum korupsi boleh ditembak, itu terpulang pada rakyat. Nah, kami sebagai rakyat, kami setuju. Sebab kenapa? Mereka adalah tikus gorong-gorong yang menggerogoti rakyat, yang jadi menderita, yang jadi miskin. Kalau bisa dihukum tembak mati, saya lebih setuju kayak gitu. Kenapa? Biar ada efek jerah. Kalau mereka cuma diberi denda 1 M, dihukum 20 tahun, ini mereka mesti akan berbuat lagi. Dan korupsi-korupsi di belakang, mereka akan ikut jejak korupsi-korupsi yang kelas kakap. Mereka tidak akan pernah jerah. Korupsi-korupsi yang di belakang, cuma dihukum saja, paling didenda. Nah, kalau kita tidak memberi efek jerah untuk memberi hukuman tembak atau mati, mereka tidak akan pernah jerah. Kalau cuma dikirikan, dihukum, didenda. Masih banyak korupsi di belakang-belakang itu. Pasti mereka akan berbuat lagi. Karena kenapa? Alasannya cuma dihukum dan didenda, itu saja. Dan dimiskinkan. Pernyataan Bapak Jokowi, kita dukung ya. Seluruh Indonesia dukung mereka untuk dihukum mati dan ditembak. Karena mereka masih menyimpan harta-harta mereka. Lebih pintar malingnya, lebih pintar korupsinya daripada penyelidik. Ya, paham itu. Hukum tembak. Wah, keras sekali ya teman-teman ya, netizen barusan ya. Jadi menyerukan hukuman mati ya, hukuman tembak bagi para koruptor ya.
Ya, ini adalah pendapat netizen ya teman-teman ya, bahwa malingnya pasti lebih pintar daripada penyelidiknya ya. Jika sekedar dimiskinkan, kemudian dipenjara, kemudian didenda, dendanya memang besar, tetapi dibanding dengan nilai korupsinya ya jauh sangat kecil ya, korupsinya jauh lebih besar. Maka itu dianggap belum cukup menurut netizen barusannya, karena pasti uang hasil korupsi yang sudah dilakukan itu tidak dia simpan sendiri atau dibelikan aset atas namanya sendiri, tentu tidak ya. Pasti banyak yang dititipkan kepada orang lain dan dibelikan aset dengan nama orang lain juga ya, karena malingnya pasti lebih pintar daripada penyelidiknya katanya. Lanjut. Kasus dugaan korupsi timah yang menjadikan tersangka Harvey Muiz suami Sandra Dewi tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi sang artis akan kemungkinan keterlibatan dirinya sebagai istri dari tersangka Harvey dalam kasus yang merugikan negara hingga mencapai 271 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung terus melakukan pendalaman untuk mengungkap fakta-fakta yang lebih mendalam. Yang menjadi pertanyaan publik, turut terlibatkah Sandra Dewi dan bakal jadi tersangka mengikuti sang suami? Kapus Penkum Ketut Sumedana menegaskan, semua yang terlibat pasti akan dipanggil Kejagung. Termasuk Sandra Dewi, jika terbukti terlibat, mereka harus bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk jika ada keterlibatan dari pihak lain. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan rekan-rekan artis terdekatnya yang turut dilibatkan Harvey dalam bisnis timah ilegalnya. Kasus ini berkaitan dengan modus operandi Harvey Muiz dalam mengumpulkan para penambang ilegal di PT Timah serta penggunaan dana yang semestinya untuk CSR, namun digunakan untuk kepentingan pribadi. Implikasi dari korupsi ini sangat serius, tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak pada perekonomian di sekitarnya. Kejagung berkomitmen untuk mengungkap kebenaran secara menyeluruh demi keadilan dan menegakkan supremasi hukum. Ya, ini isinya hampir sama dengan video sebelumnya teman-teman ya, video yang tadi yang menceritakan tentang Sandra Dewi kemungkinan akan menjadi tersangka ya, karena suaminya ini sangat loyal atau sangat dermawan kepada keluarganya Sandra Dewi, dan juga Sandra Dewi tadi dibebaskan untuk belanja apa saja dengan harga berapa saja. Wah, luar biasa. Nah, video yang barusan ini hampir sama dengan video tersebut ya. Kemungkinan juga berasal dari sumber yang sama ya. Intinya, jika Sandra Dewi terbukti menerima aliran dana yang bersumber dari hasil korupsi suaminya tersebut ya, di luar nafkah ya, ini ada istilah dalam dunia hukum itu yang pernah saya dengar dulu, ya istri pasti menerima uang atau dana dari suaminya, tetapi nanti dalam persidangan itu seolah dibedakan begitu ya, mana itu nafkah, mana itu menerima hasil dari kegiatan korupsi tersebut. Nah, jika terbukti bahwa Sandra Dewi ini menerima hasil dari korupsi suaminya tersebut, maka dia juga akan berstatus sebagai tersangka ya, berpotensi begitu ya, berstatus sebagai tersangka. Tidak hanya Sandra Dewi sebetulnya ya, tapi juga anggota keluarga yang lain yang menerima aliran dananya, dana korupsi tersebut, jika terbukti ya juga bisa berstatus sebagai tersangka, tidak hanya berstatus sebagai saksi semata. Oke, lanjut. Oh, ternyata sudah habis teman-teman ya videonya. Ya teman-teman, sudah kita lihat bersama. Ini barusan adalah lanjutan dari video kemarin yang membahas tentang mega korupsi senilai 271 triliun yang diduga dilakukan oleh suami seorang artis kenamaan Indonesia, yakni Sandra Dewi. Dalam video ini juga sudah kita saksikan semakin banyak netizen yang men-stitch hal tersebut. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Sandra Dewi dan suaminya adalah pendukung 02 ya tadi. Jadi kemungkinan besar ya maksudnya dia mungkin ya hasil korupsi tersebut salah satunya ya mengalir juga ke paslon 02. Ini netizen tadi yang mengatakan ya, tapi itu hanya dugaan netizen tadi. Yang kemudian dikomentari oleh netizen yang lain juga tadi ya, yang dikatakan nenek lampir, tukang provokator lah begitu. Kemudian juga ada komentar netizen terkait RUU perampasan aset para koruptor yang hingga kini masih mandek di DPR dan sudah kita saksikan bersama barusannya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.